yang dikembangkan. Lanjut, Bu. Ya, ini ada 4 ya, dikembangkan berdasarkan tema yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak diarahkan untuk mencapai target CP tertentu sehingga tidak terkait pada konten atau mata pelajaran. Gitu. Jadi tidak terkait dengan konten mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran berpaku pada belajar ya, seperti kegiatan reguler itu berperan besar dalam ibunya tadi itu di ini ibunya dia ditinggalin guru atau ibu berperan hanya sebagai ditinggalin sama dia ditinggalin. Nah, Bapak ada tinggalin yang itu atur jam belajarnya itu bukan per minggu seperti sekarang ya. Di kurikulum sekarang kan per minggu, 24 jam per minggu. Nanti itu per tahun pembelajarannya itu. Mata pelajaran itu dihitung jam pelajarannya adalah per tahun. Contoh misalkan matematik kalau 36 minggu ya. Kalau 36 minggu 4 jam berarti berapa tuh? 36 kali 4. 180-an lah gitu ya. Misalkan nih 180. Nah, itu dari 180 jam itu fleksibel. Apakah mau dibagi 2? Jadi 90 satu semesternya, 90 jam, atau mau dihabiskan di satu semester, di semester 1 atau semester 2, semester ganjil atau di semester genap, terserah dari sekolahnya. Jadi alokasi waktu ditargetkan 1 tahun dapat dicapai dalam kurun waktu 1 semester, gitu ya. Sehingga satuan pendidikan itu bisa menghilangkan mata pelajaran yang sudah selesai pada semester berikutnya, atau menghilangkan mata pelajaran di semester sebelumnya kalau akan dicapai di target di semester genapnya gitu ya, kalau di semester ganjil dihilangkan. Nah, ini biasanya yang seperti ini lebih cocok dengan sistem SKS ya, kalau di perguruan tinggi. Sehingga siswa atau mahasiswa ya dan dosen itu siswanya disuruh memilih gitu. Mau berapa nih pencapaiannya, berapa SKS satu semester. Nah, kemudian porsi beban belajar yang diatur reguler dan proyek ya. Itu biasanya 75% ya, dengan 25% atau 20 sampai 30% untuk proyeknya. Ya, dari misalkan 180, kalau 100 saja dulu ya, gampang hitungnya. Kalau 100 jam 1 tahun, itu untuk proyeknya kalau 25% berarti 20 jam. 25 jam ya, 25 jam untuk proyek, untuk tatap mukanya, untuk reguler, untuk intrakurikulernya hanya berkisar 75 jam saja. Yang lainnya yang 20 jamnya itu untuk proyeknya gitu. Kemudian muatan lokal nih Bapak Ibu ya. Muatan lokal yang oleh sekolah ya. Itu muatan lokalnya misalkan seni ya. Itu bisa dimasukkan di dalam mata pelajaran tertentu. Ya, tidak muatan lokal jam tersendiri bisa. Ya, itu salah satu pembelajaran muatan lokal. Ya, atau yang kedua ya dimasukkan ke dalam proyek. Ya, ke dalam proyek yang 30 jam tadi ya. Dijadikan proyek aja udah gitu, itu muatan lokalnya. Kemudian bisa juga muatan lokal itu punya jam tersendiri. Kalau 2 jam berarti kalau 36 jam 72 jam pelajaran ya 1 tahunnya. Kalau itu menjadi kurikulum tersendiri. Lanjut, Bu. Ya, struktur kurikulumnya terus. Nah, ini struktur kurikulum untuk SMP, Bu. Lanjut, Bu. Ada matrik di situ, Bu.
Kita gerak cepat aja nih udah jam dasar ya. Ya nanti baca aja sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini udah komplit kok ya. Nah, ini struktur kurikulumnya nih ya. Untuk kelas 7, 8. Kita ini termasuknya adalah fase D ya. Kalau ada fase PAUD ya. Fasenya fase PAUD, ada fase A. Fase A itu kelas 1, kelas 2. Kemudian fase B itu kelas 3, kelas 4. Kemudian fase C itu kelas 5, kelas 6. Untuk fase D kelas 7, 8, dan 9. Ini alokasi waktunya nih. Ya, alokasi waktu untuk mata pelajaran. Di dalam rapot itu mungkin nanti untuk pendidikan agama masing-masing dituliskan nama agamanya. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Gitu. Dan seterusnya. Lanjut, Bu. Kita lihat yang matematik ya. Itu ada 180 jam 1 tahun. Yang 144-nya itu adalah untuk tatap muka atau reguler ya atau intrakurikuler. Kemudian yang 36 jamnya itu untuk project ya, untuk project. Yaitu struktur kurikulumnya ya, muatan struktur kurikulumnya. Untuk kelas 9 ini ada penurunan sedikit ya. Lanjut Bu, kelas 9. Nah, ini yang kelewat ya. Kelewat. Ke atas lagi, Bu. Nah, ini ya. Nah, itu. Untuk matematik yang di kelas 7, kelas 8 itu 180 jam. Di sini hanya 160 ya. Ada pengurangan karena mungkin ujiannya kan di bulan April atau di bulan Mei gitu ya. Ada pengurangan jam di situ. Di kelas 9 128-nya itu untuk tatap muka, kemudian 32 jamnya untuk kegiatan project ya, pembuatan project. Ya lanjut Bu. Nah untuk beban kerja nih untuk guru ya. Lanjut Bu. Nah ini ya. Beban kerja guru itu mencakup pokok-pokoknya hampir sama. Ya, yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ya, ulangan harian, ulangan tengah semester itu menjadi tugas tambahan. Ya. Atau di dalam proyek-proyek ya, itu termasuk tugas tambahan. Lanjut Bu. Nah, beban kerjanya tetap 24 jam ya per minggunya atau maksimal 40 jam per minggu. Nah, pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, 24 jam itu kalau dihitung 4 jam ya. 4 jam. Berarti kalau 4 jam dihitungnya dibagi minggu, guru tetap 6 jam, 6 kelas ya. Gitu, 6 kelas minimal mengajar kalau 4 jam. Kemudian lanjut Bu, tugas tambahan. Pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan. Nah, jika tidak memenuhi 24 jam per minggu, ya tatap mukanya bisa diberikan tugas tambahan. Ya, tugas tambahan atau tugas lain yang terkait dengan pendidikan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, misalkan menjadi wakil kepala sekolah gitu ya, tambahannya ya, boleh. Sama kalau itu ya dengan sekarang ya. Tugas tambahannya menjadi wali kelas itu tugas tambahan juga. Ada hitungan jamnya ya. Tapi nanti ini belum
belum dihitung berapa jamnya kalau sekarang. Seperti itu. Mungkin nanti akan diatur kemudian ya. Lanjut, Bu. Nah, ini pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud yang tadi ya, itu bisa menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Tugasnya apa? Yang pertama, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan pengelola proyek penguatan profil Pancasila di satuan pendidikannya. Kemudian mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek ya, penguatan profil Pancasila, dan peserta didik yang menguasai proyek penguatan pelajar Pancasila sehingga sukses ya. Kemudian memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Nah, di sini menjadi koordinatornya berarti antar mata pelajaran. Kemudian memastikan asesmen yang diberikan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Nah, itu adalah tugas tambahan, jadi tugas koordinator proyek. Lanjut, Bu. Nah, untuk linearitas guru dalam pembelajaran, ya Bapak Ibu, ini ada komputer kan sekarang, informatika di SMP itu masuk. Kalau di SMP itu tidak ada guru komputer, tapi komputer itu harus ada ya, bisa diisi oleh, kalau ada ya guru informatika atau guru komputer, kalau tidak ada berarti guru MIPA ya, guru MIPA, guru sains, matematik, IPA, yaitu boleh menjadi guru komputer, seperti itu. Ya Bapak Ibu mungkin itu ya sekilas ya, nanti lebih jelasnya Bapak dan Ibu silakan menjadi guru penggerak atau menjadi sekolah penggerak sehingga bersentuhan langsung gitu. Kalau hanya teori bingung masih. Ya, saya juga belum bisa menjelaskan secara detail ya. Nanti paling bisa sharing dengan para guru penggerak atau guru-guru matematik yang sudah berada di sekolah penggerak, yang menjadi sekolah penggerak. Itu saja Bapak dan Ibu, ya rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila kurang dipahami gitu ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Kita diskusi nanti lebih jauh lagi kopdar saja ya, karena kita bisa berdiskusi dengan yang sudah berpengalaman. Seperti itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ibu Arifin sebagai pengawas yang telah menyampaikan materi Merdeka. Apa yang sudah disampaikan menjadi informasi dan ilmu buat kita semua yang mungkin sudah pernah mendengar pun ya, seperti apa kurikulum kita. Untuk lebih lanjut, sepertinya jika ada pertanyaan paling 2 menit Pak ya. Barangkali ada teman-teman ibu bapak yang mau bertanya, saya kasih kesempatan kepada penanya saja, tapi waktu kita karena masih ada 2 menit tunjukkan sisa yang tadi. Dan kesempatan kita berakhir pukul 16.00. Sekiranya nanti jika diperlukan waktu itu dikembalikan kepada kesepakatan bersama, tapi sesuai dengan kita akan usahakan pukul 16 itu sudah selesai. Ada ibu bapak silakan, saya beri waktu mungkin 2 menit untuk bertanya sekaligus jawaban dari Pak Iip. Bu Herli, punten, sepertinya Zoom kita ini bukan Zoom Pro, jadi co-hostnya tidak bisa menjadikan yang lain sebagai co-host. Paling saya mau minta izin Pak Iip Arifin untuk menjadikan Bu Ai sebagai co-host juga. Ini karena Zoom-nya bukan Zoom Pro, jadi kita co-host nggak bisa menjadikan yang lain sebagai co-host gitu. Bu Ai ya? Ya, Bu Ai mohon dijadikan sebagai co-host, Pak. Ya. Dijadikan host saja ya, saya nanti. Iya Pak, betul. Host aja Bu Ai. Udah tuh saya kirim ya? Udah semua. Ibu bapak, jika tidak ada, kita lanjutkan. Masih ada waktu sekitar 35 menit.
Mungkin untuk pandang 10 menit sisanya Pak ya. Mohon maaf waktu kita memang sangat sempit. Berikutnya nanti dilanjutkan oleh materi berikutnya. Ya, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iip yang telah memberikan materinya. Terima kasih juga telah bersama kita di pertemuan kita hari ini. Berikut Pak Endang yang tadi sempat terputus 10 menit. Ya. Enggak, Ya, pandang. boleh. Boleh Bu, tapi saya nggak bisa share screen ya. Bisa ke saya pandang, nanti saya yang share screen. Oke. Bu Nanik sebentar ya. Iya. Bu Nanik coba WA dulu dong. Nomor pandang juga nggak ada. Pandang Udah, bisa kirim ke saya. Iya Oh, betul. ke Bu Ai ya? Iya. Oke deh. Kalau mau cepat Pak Iip mohon punten lagi Pak Iip jadi direpotkan menjadikan Pak Endang sebagai Oh sudah Bu Ai yang megang jadi host sudah. Oh ya, Ah, Udah saya pindah ke Bu Ai hostnya. ya mangga, Oke. mangga. Ya, makasih. Iya, Salah jadi juga kita saya. Zoom-nya bukan Zoom Pro. Jadi karena bukan Zoom Pro, co-hostnya tidak bisa menjadikan yang lain sebagai co-host. Sudah saya berbagai cara coba nggak bisa. Jadi hanya host yang bisa menjadikan yang lain sebagai co-host. Ya, Ya mangga. Bu Ai sekarang hostnya. Ya, nuhun Pak Iip. Mangga mengatur nuhun Bu. Mangga Bu Ai. Pandang share ininya Pak. Udah Bu? Pandang di ini Sudah. dulu sampai saya menyiapkan. Sudah Bu. Pandang prolog dulu saja sambil saya download dulu. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan yang tadi ya Bu ya. Alhamdulillah setelah Pak Iip menyampaikan materi, sebenarnya saya juga jadi tanda tanya apakah semua sekolah itu di tahun yang akan datang itu harus menggunakan kurikulum merdeka. Kalau harus menggunakan kurikulum merdeka berarti sekolah tersebut hanya sudah menjadi sekolah penggerak. Itu mungkin pertanyaan saya, tapi ya terlepas dari itu skema untuk menjadi sekolah penggerak yang sudah saya sampaikan tadi. Tadi Pak Iip juga sudah menyampaikan beberapa hal bahwa dalam kurikulum merdeka itu mungkin ini sama persis dengan apa yang akan saya sampaikan ketika sebuah sekolah sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, di dalam sekolah penggerak pun persis sama karena kita melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi ada tadi Pak Iip sudah share screen tentang muatan ya Bu. Nah, muatan kurikulumnya di mana ada muatan kurikulum itu terbagi dua. Yang pertama intrakurikuler dan yang kedua kokurikuler. Intrakurikuler itu yang disampaikan Pak Iip itu adalah kegiatan KBM. Kalau kokurikulernya itu adalah kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi kalau mungkin persamaan dari profil pelajar Pancasila kalau di kurikulum 2013 itu adalah PPK ya Bu ya, PPK. Lanjut Bu Ani ke Bu Ai ke ketiga aja Bu. Nih. Ketiga Bu. Ya. Ini bagian dari setelah sebuah sekolah itu dinyatakan menjadi sekolah penggerak, ada beberapa skema sekolah menjadi sekolah penggerak itu dimulai dari, nah ini salah satunya, tadi saya sudah sampaikan bahwa guru pun akan berperan aktif karena SDM yang pertama, kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi kepala sekolah, langsung didukung oleh guru yang akan mengajar di kelas 7 sebagai sekolah penggerak. Setelah itu guru di Bintek, maka akan diadakan IHT atau pengimbasan kepada guru setingkat atau guru yang ada di sekolah. Lanjut, baik. Ini karena 10 menit ya, jadi di ini. Bagaimana sekolah
Ini, nah, oke. Menyusun kurikulum operasional sekolah penggerak, ya. Atau tadi Pak Ib sampaikan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di sekolah penggerak ya harus sekolah penggerak. Nah, di sini tadi ada beberapa kriteria yang sudah Pak Ib sampaikan. Nanti akan saya bahas di belakangnya. Yang selanjutnya melaksanakan agenda sekolah penggerak dan PMO, Program Manajemen Office, dengan pelatih ahli atau PA yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Jadi selama kita sudah menjadi sekolah penggerak, Bu, sampai setahun ke depan itu kita didampingi oleh pelatih ahli, di mana kita didiskusi secara rutin yang diagendakan oleh pelatih ahli tersebut tentang baik apa perkembangan yang terjadi di sekolah atau kendala, sampai kepada kendala pun kita ditanya, termasuk kepada proyek profil pelajar Pancasila. Terus yang selanjutnya terakhir yaitu melaksanakan kegiatan sesama sekolah penggerak dalam satu wilayah atau kabupaten. Kebetulan kalau di Kabupaten Bogor sudah disebut praktisi mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran guru yang sekolah tergabung dalam sekolah penggerak mengadakan diskusi. Istilah-istilah yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah penggerak, kurikulum operasional sekolah penggerak KTSP menjadi KOSP ya Bu ya. Yang kedua kegiatan intrakurikuler atau kegiatan belajar mengajar atau KBM. Persamaannya Bu, capaian pembelajaran mungkin itu yang dinamakan KD ya kalau di kurikulum 2013. Alur tujuan pembelajaran atau ATP bisa dijadikan persamaannya adalah silabus. Itu Bu Ai sebelumnya Bu Ai. Seterusnya ya, selanjutnya Bu Ai. Ya. Itu silabus, modul ajar Bu. Di sini kalau kita mungkin asumsinya modul ajar itu adalah sumber belajar atau sumber pendamping sumber belajar. Di sini modul ajar di sekolah penggerak itu adalah RPP. Asesmen itu evaluasi atau ulangan. Asesmen formatif itu ulangan harian per sub ya. Jadi bukan per bab tapi per sub. Persub pokok bahasan, itu asesmen formatif. Asesmen sumatif adalah ulangan akhir bab, atau ketika kita sudah mengajar satu bab atau dua bab, itu kategorinya adalah asesmen sumatif. Terus ada yang asesmen akhir semester atau sama dengan UAS. Nah, ketika sebuah sekolah sudah menjadi sekolah penggerak, maka sekolah diwajibkan untuk mengadakan asesmen diagnostik atau dalam bahasa lain itu tes kompetensi bakat minat Bu. Ya, di mana ini diberikan kepada peserta didik. Boleh asesmen diagnostiknya itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang biasa mengadakan tes kompetensi minat bakat atau sekolah itu sendiri yang membuat, di mana tes atau asesmen diagnostik itu terbagi dua Bu. Yang pertama kognitif, yang kedua adalah non kognitif atau boleh dibilang survei lingkungan. Asesmen diagnostik ini yang kognitif itu kita mengacu kepada AN, soalnya itu AN, asesmen nasional, di mana kita pun tidak mengambil materi yang di SMP-nya Bu, tapi materi yang di SD kelas 6. Itu semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran itu mengadakan asesmen diagnostik kognitif kepada peserta didik baru. Yang kedua, asesmen diagnostik non kognitif atau survei lingkungan belajar. Jadi kita mengadakan sosialnya juga kita diadakan asesmen, lingkungannya pun kita adakan asesmen. Nah, untuk apa keperluan asesmen diagnostik? Itu untuk pemetaan peserta didik ketika dalam kegiatan KBM. Karena kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik bervariasi. Gaya belajar pun bervariasi. Maka dalam sekolah penggerak atau dalam guru penggerak ada yang dinamakan diferensiasi. Ya, diferensiasi.
Kalau di guru penggerak saya dengar ada RPP diferensiasi. Kalau di sekolah penggerak itu adalah pembelajaran diferensiasi. Untuk apa itu diadakan? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa dalam keseharian peserta didik itu gaya belajarnya berbeda-beda sehingga pembelajarannya pun harus bervariasi. Artinya bisa melayani seluruh gaya belajar peserta didik yang ada dalam kelas. Itu ya. Nah, ini yang diinikan Pak Iip. Saya ini ada muatan kurikulum di mana di sini ada minggu efektif semester 1, lanjut Pak ke semester 2-nya. Ya, ini ada minggu efektifnya itu ada 14 ya di minggu kedua atau minggu pertamanya. Nanti kita jumlahkan. Lanjut Pak. Nah, ini Bu, jadi ketika kita dalam 1 tahun kita sudah mengalokasikan minggu efektif, maka kita alokasikan juga minggu efektif tersebut kepada jumlah alokasi waktu per mata pelajaran. Jadi saya di sini kebetulan di ini semua ya dari mulai pendidikan agama sampai kepada muatan lokalnya. Nah, dari keseluruhan tersebut kita jumlahkan alokasi waktu jampelnya, lalu kita sisihkan atau kita presentasikan untuk proyek, Bu. Jadi untuk proyeknya 20-30%. Kebetulan sekolah saya mengambil 25% dari jumlah jampel secara keseluruhan. Kenapa secara keseluruhan? Karena proyek itu ada 2 versi sebenarnya. Boleh gado-gado atau jus. Ya, kalau gado-gado berarti per mata pelajaran. Yang tadi Pak Iip sampaikan, ketika misalnya saya ngambil 1 tahun itu ada 20 minggu efektif umpamanya. Saya tinggal kalikan 5 berarti 100. Berarti 100 jampel per tahun. 100 jampel per tahun kita alokasikan 25%, berarti 25 jam untuk proyek. Nah, proyek minimalnya itu 3 tema, Bu. Dalam 1 tahun proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ketika kita mengadakan proyek, otomatis KBM tidak ada, Bu. Ya, itu di sekolah penggerak. Jadi KBM itu tidak ada, kita fokus kepada proyek. Proyek itu 25 jam itu misal 25 jam itu misalnya kita ada proyeknya 3. Ya, tadi kan 136 ya. Maaf, jadi kita ada 3 misalnya. Janjinya kan sampai 15.30. Sampai jam 6. Ya, Bu, dilanjut. Ketika misalnya sekolah menentukan proyek minimalnya 3 proyek, misalnya matematika itu ada 25 jam untuk proyek, maka kita bagi 3. Ada 8 jam per proyek, berarti kita 8 jam per proyek, itu ngambil alokasi waktunya 1 minggu proyek itu 5 jam, sisanya 3 jam. Berarti nah 8 jam itu kita 2 minggu. Nah, istilahnya 2 minggu aja. 2 minggu itu anak tidak belajar matematika dalam kegiatan pembelajaran, tetapi kita belajar matematikanya dalam bentuk proyeknya. Itu kalau per mapel, atau bisa dikatakan katanya kalau sekarang bisa dibilang gado-gado. Tapi kalau dalam proyek profil pelajar Pancasila itu dijadikan jus, maka kita alokasikan waktu jampelnya itu per tahun seluruh mata pelajaran. Seluruh mata pelajarannya berapa jam, maka kita kalikan 25%. Setelah dikalikan 25%, kita dapatkan jumlah jampel per tahunnya untuk kegiatan proyek, maka kita bagilah waktu itu dengan rendah atau beratnya atau ringan beratnya proyek itu tersebut. Minimal kita ngambil 3 proyek. Kalau misalnya lebih dari 3 boleh, Bu. 4 proyek, 5 proyek, pokoknya minimnya itu adalah 3. Nah, proyek tersebut bisa dilaksanakan dalam 1 tahun atau 2 semester. Nah, perbedaan antara sekolah penggerak dengan K13 tersebut, mungkin di sini yang dinamakan Merdeka Belajar. Jadi dalam
capaian pembelajaran yang Pak Iip sudah sampaikan, bahwa materi dalam kurun waktu 3 tahun boleh bisa dikatakan ngacak, Bu. Jadi materi yang penting tersampaikan selama 3 tahun. Misalnya kalau matematika itu ada 4 kategori atau 4 golongan, misalnya salah satunya bilangan. Saya semester 1 mau bilangan dituntaskan sampai ke kelas 9 yang biasa kita sampaikan, boleh. Ya, itu boleh. Tapi mungkin itu akan berdampak hal lain gitu, Bu, kepada materi-materi lain. Tapi kita tetap aja, kita mah sebagai negara Indonesia yang berkesinambungan, materi satu sama lain tetap harus berkesinambungan. Jadi tetap kita diadakan kalau di sekolah penggerak ada yang namanya praktisi mata pelajaran. Di mana praktisi mata pelajaran itu berdiskusi tentang materi semester 1, semester 2, dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa diinikan ke Bapak Ibu, bisa di-share sekarang saya dengan Bapak Ibu. Mungkin waktunya juga sudah habis, kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan pemateri tersebut. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang, Ya, Bu. dan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar ya. Untuk tanya jawabnya mungkin nanti kita coba setelah Pak Darmadi materi ketiga ya, supaya kita tahu seperti durasi waktu yang kita tersisa bagaimana. Sekiranya memang teman-teman bersedia menambah maka kita akan tambah, kalau tidak berarti kita selesaikan pukul 16. Mohon maaf, tapi kalau sekiranya memang ada yang harus sangat ingin disampaikan, boleh nanti langsung dijawab ke Pak Endang ya Pak ya. Oke, ya Bu. Siap. Baik. Oke, untuk selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 18 menit ya, dan materi kita masih satu lagi yaitu tentang modul ajar. Di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari Pak Darmadi SPD dari Citerup 3 Pak ya. Mangga untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Darmadi. Pak Darmadi, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang cukup sempit ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Saya juga belajar. Baik, saya screen. Nggak bisa ya. Bisa Pak, silakan. Bisa ya. Oke. Langsung aja ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Endang tentang modul ajar. Ya, jadi kalau dahulu kita biasa buat RPP. Dan saya melihat saya juga belum membuat RPP modul ajar ini, kita bersama-sama gitu. Artinya banyak hal yang perlu kita siapkan ya. Kalau saya baca itu memang 2024 kita masuk semuanya ke sekolah penggerak ya. Nah, kita punya waktu kurang lebih 1,5 tahun untuk mempersiapkan diri kita ya. Jadi kita belajar nih sekarang ini. Jadi kita belum ya sekolah penggerak ya, sekolah kami, tapi tidak ada salahnya guru-guru itu membuat persiapan-persiapan sehingga pada saatnya nanti kita bisa ya tidak tertatih-tatih kembali. Baik, saya langsung aja ya, ini tentang modul ajar ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini mungkin yang akan berbeda ya di tiap sekolah ya. Jadi pembelajarannya itu bisa tatap muka gitu loh. Jadi dengan masa pandemi ini bukan berarti nanti pada saat kita tatap muka itu hilang tuh yang namanya PJJ. Tidak demikian ya. Tetapi tergantung sekolahnya. Jadi bisa saja dengan blended learning gitu ya, bercampur. Dan bisa saja juga itu belajarnya tadi di rumah gitu ya. Bisa juga seperti di kami lebih cenderung untuk PTM ya. Nah, ini sekolah
perlu melakukan analisa kondisi yang tadi dipaparkan oleh Pak Endang. Ketika kita menerima ya siswa baru, nah itu bisa diperhatikan ada item-item yang kita bisa gali dari calon peserta didik gitu loh, sehingga nanti ke depan kita bisa menentukan ya pembelajaran kita itu seperti apa gitu loh. Jadi inilah yang harus kita gali ya berikutnya. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila ya di dalam modul ajar kita. Jadi bab bilangan ya ada. Jadi kalau dahulu kan KD1, KD2 gitu ya. Sekarang enggak, ada B1. Kemudian ada G1. Ada P1, ada D1. Saya semalam nyari-nyari apa sih ini B? Oh, ternyata B bilangan ya. Kemudian P G geometri, D data dan seterusnya. Nah, ini kita dalam bab ini ya, itu profil Pancasila kalau dahulu adalah karakter ya pelajar yang ingin kita tanamkan ya, jujur kan dulu gitu ya. Nah, sekarang yang 6 profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kegiatan itu mana yang akan kita ambil? Nah, tadi sudah disinggung tentang asesmen ya formatif. Jadi asesmen formatif ya bisa tuh dengan penilaian rekan sebaya, ya kan? Jadi tidak mesti bentuknya ulangan, tapi pada saat proses pembelajaran gitu kan, kita sudah dapatkan apakah tercapai ya pelajar kita ini si A si B-nya itu dengan tujuan karakter pelajar Pancasila sudah tercapai atau belum ya. Itu kita bisa nilai ya pengamatan. Makanya nanti di modul ajar itu disertakan ya lampiran untuk kita melihat ya mengecek kemampuan ya siswa menuju profil Pancasila yang kita tetapkan. Kemudian juga pengembangan ya untuk ke depannya. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Jadi alurnya mau bagaimana ya yang akan kita praktekkan ya di dalam kegiatan pertemuan itu mau seperti apa ya, bimbingan ya kan, kemudian discovery dan lain sebagainya itu kita masukkan ya. Jadi memang sangat-sangat mirip ya, tetapi memang tadi analisa kondisi siswa kita. Tadi kan ada audio, kinestetik ya dan lain sebagainya. Itu juga kita masukkan di dalam modul ajar ini ya, sehingga hak siswa untuk menerima ya pembelajaran dia menjadi manusia yang lebih baik gitu kan, itu tercapai gitu ya. Kemudian yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia ya. Jadi ada komponen inti, nanti di belakang ada nih ya, komponen inti apa saja, komponen tambahannya apa saja. Nah, itu kita susun supaya nanti memang benar-benar modul ajar ini menjadi arahan kita ya. Kalau di dalam mereka belajar di HP itu yang aplikasi ya, itu salah satu contoh pembahasan ini itu diawali dengan video ya, ketika rekan itu bertanya ya, udah siap belum RPP-nya? Ya sudah, saya sudah download kok. Yang penting kepala sekolah sudah tanda tangan dan saya tenang gitu kan. Nah, satu gurunya itu nggak bisa begitu. Ya kalau saya download ya saya tidak real ya, tidak mengajar, berarti dosa saya gitu loh. Nah, inilah yang kita berharap ya kita memulainya, bahwa tidak lagi kita download mati ya, tetapi ATM sebagaimana kemarin Pak Aan. Jadi bisa jadi saya di 3 Citerop kan berminta kepada Pak Endang gitu kan, kemudian saya amati, saya analisa gitu kan, kemudian saya ATM untuk yang cocok ya modul ajar di sekolah saya ini gitu ya. Jadi memang ada lampiran-lampirannya ya, modulnya segala macam. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan kegiatan belajar sesuai dengan modul ajar yang telah disusun ya. Jadi kalau terus terang saya sendiri nih ya, jadi kalau sudah buat RPP ya sudah gitu kan, ngajar kemana gitu kan, RPP kemana. Nah, kita mulailah ya dengan kurikulum Merdeka ini perlahan ya, kita
mengikuti apa yang telah kita tulis. Pak, bagaimana anaknya nggak cocok? Ya berarti kita yang analisa kondisi lingkungan siswa yang lemah berarti, ya kan? Jadi capaiannya apa yang ingin kita capai gitu loh. Ya, sebenarnya kalau saya lihat nanti di silabus tadi dikatakan ya, nanti saya share itu sudah disusun. Kita boleh ambil, ya boleh juga modifikasi. Tapi saya lihat sudah cocok gitu ya. Jadi nggak terlalu berat-berat sebenarnya. Ya nanti kan ada di lampiran ada pengayaan. Ya, nah itu silakan. Ketika ada siswa kita yang memiliki kemampuan, mangga fasilitasi mereka. Gitu. Ya. Kemudian keenam ada tindak lanjut ya seperti tadi ya, evaluasi ya tentang efektivitas modul ajar ini ya. Bisa jadi rencana kita, bayangan kita bagus. Begitu di lapangan ternyata ada hal yang tidak tepat gitu kan. Maka di pertemuan ya kan bisa diperbaiki ya kan. Karena kalau saya amati contoh-contoh yang saya dapatkan ya, itu memang satu bab kalau nggak salah ya. Jadi berapa JP itu berapa pertemuan, gitu kan? Jadi satu modul ajar tuh. Jadi bisa jadi bilangan ya itu ada berapa pertemuan ya, tapi satu bab gitu kan. Nah itu kita bisa evaluasi. Ya. Terus berikutnya apa saja komponen informasi umum ya. Nah ini ada informasi umum. Jadi informasi, sorry nggak kelihatan ya. Ya informasi umum ya, nama penyusun ya, nama guru, institusinya, sekolahnya, tahun disusunnya modul ajar, kemudian jenjang kelas ya, kemudian alokasi waktu ya. Kemudian jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing ini bergantung tadi ya. Tadi kan sudah dipaparkan oleh Pak Endang ya, bahwa sekolah beliau sekian jam. Nah ini sesuai dengan apa yang telah kita buat di sekolah. Nah kompetensi awal ya. Ya ini penting sekali. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran ya, berapa modul yang dirancang. Mohon maaf ini kayaknya ke depan ini ya. Saya sorry. Harusnya sudah di belakang ya. Nah, ini yang juga harus tadi tersampaikan ya. Ini inti harus tercatat ya, profil Pancasila ya. Ini harus tercatat benar-benar ya. Minimal kalau nggak salah tuh ada dua profil Pancasila yang harus dicapai ya oleh kita dalam sebuah pembelajaran ya. Jadi apa saja. Nah, kemudian tadi ini mundur tadi. Nah ini komponen informasi ya. Identitas sekolah. Kompetensi awalnya apa tadi? Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai bagi apa? Terus sarana dan prasarana yang digunakan. Termasuk saya melihat beberapa contoh baik di modul ajar bahasa Indonesia, matematika dan IPS itu ada item biaya gitu kan. Nah, itu dipersilakan saja sekiranya memang membutuhkan ya suatu alat bantu ya, peraga gitu dan butuh biaya, nah ini bisa diserahkan nanti ke sekolah ya. Nanti tentu saja ini di awal sekali sehingga sekolah mempunyai gambaran untuk tahun ini butuh biaya berapa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian target peserta didik. Nah ini saya melihat di sana ada yang peserta didiknya yang reguler, yang umum gitu ya, artinya sama. Ada yang memang agak di bawah gitu loh. Nah ini juga nanti disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai, yang digunakan itu. Ada juga yang memang di atas ya. Mungkin kalau siswa-siswa yang di kota gitu kan, mungkin mereka sudah memiliki ya background yang baik, kemudian kebudayaan, kebiasaan yang positif sehingga cepat sekali menerima ya
apa sesuatunya gitu loh. Beda dengan sekolah yang di kampung ya, yang di pelosok gitu. Nah ini rata-rata umum. Karena modelnya mau digunakan apa? Ya. Nah kemudian ini komponen inti, ini juga harus ada ya. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, jadi capaian kompetensinya, capaian pembelajaran apa yang ingin dicapai. Nah ini sudah ada nih ya, sudah disediakan. Nanti saya akan coba share ke MGMP ke pengurus ya. Nanti pengurus akan meng-share lagi ke kita semua. Kemudian pemahaman bermaknanya apa? Ya, yang ingin ditekankan. Nah, terus ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang ya itu bisa menjadi pemancing rasa ingin tahu siswa. Nah, itu harus ada gitu loh. Ya. Kemudian persiapan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen. Asesmen harus ada ya. Asesmen tadi formatif ya, sumatif. Kemudian ada pengayaan dan remedial, refleksif, strategi didik dan guru. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Ya, kemudian lampirannya harus ada lembar kerja peserta didik, ya, bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah ini yang dahulu kita sebut dengan modul belajar ya. Jadi ini disertakan ya di dalam modul ajar ya. Dan kita bisa share juga ya sumber-sumbernya ya. Baik internet ataupun buku cetak ya tertulis di sana bahannya sehingga peserta didik juga mengetahui ya tahu oh iya kalau internet ya bisa cari sehingga tidak terbatas di dalam ruang kelas gitu. Kemudian glosarium kata-kata yang perlu ya dipahami dengan penjelasan nah itu dituliskan sehingga siswa ya ataupun rekan kerja itu mengetahui oh iya ini ada kata-kata yang memang perlu penegasan penguatan. Kemudian daftar pustakanya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Tentu saja tidak menjadi sesuatu yang ini ya, karena sangat singkat sekali dan butuh waktu untuk bekerja bersama ya, untuk kita membuat sebuah modul ajar dan ini satu contoh nanti ya. Silabus ya yang menjadi acuan kita. Yang kita buat nanti itu hampir sama dengan RPP kita. Sudah ada sediakan silabus, sudah ada capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, itu kita susun dan kita menyusun barunya itu di kegiatan inti, kegiatan yang sama lah seperti RPP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena saya juga belajar ya. Jadi belum menguasai, nggak seperti saya bukan guru penggerak dan juga bukan guru sekolah penggerak gitu. Jadi hampunten banyak keliru dan salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Armadi atas penjelasannya terkait dengan modul ajar ya. Banyak sekali yang menjadi informasi mungkin buat kita semua. Kita masih punya waktu 2 menit. Sekiranya memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, mangga silakan kepada Ibu Bapak untuk langsung saja mengaktifkan mic-nya. Mungkin nanti dijawab juga singkat sekali ya, hanya 1 menit. Karena kita punya waktu hanya sampai pukul 16.00. Ya, silakan ada Ibu Bapak. Tadi sudah ada yang bertanya langsung ke chat ya, ke Pak Endang, sudah dijawab sepertinya. Alhamdulillah. Tinggal sekarang kita mesti waktu 2 menit ini dimanfaatkan untuk langsung bertanya saja. Walaupun sangat singkat, saya yakin namanya singkat itu ya harus dikejar semua tersampaikan Pak ya. Tapi alhamdulillah sudah kita bisa pahami. Lebih lanjutnya mungkin nanti bisa dipelajari lagi saat ini ya apa namanya? Ya. Filenya dikirim Pak ya. Nanti ya, insya Allah dikirim. Teman-teman bisa dipelajari lagi. Mungkin juga bisa langsung praktek Pak ya. Dan nanti kemudian bisa kalau ada kendala, ada yang harus ditanyakan atau yang belum bisa dipahami bisa langsung japri Pak Darmadi ya Pak ya. Enggak. Baik, ada kalau tidak ada 1 menit terakhir sebelum ditutup mungkin harus disampaikan dulu tugas untuk hari ini apa ya, mangga silakan Pak Darmin atau Pak Mai, mangga. Dan baik ya, silakan baik. Atau Pak Darmadi sendiri. Oh iya, tugasnya itu kalau saya sama-sama saya juga
nanti bertugas ya, kita mencoba membuat satu modul ajar ya. Tentu saja gambarannya belum tersampaikan ya, tapi nanti saya kirim ya tadi contoh ya, kemudian semacam silabus tadi ya, itu sudah cukup lengkap ya. Tinggal nanti kita membuat ya skenario pembelajarannya sama membuat modul ajarnya, bahan ajarnya ya, lampirannya itu. Nah, saya tadi pagi kerja ngobrol dengan Pak Aan gitu kan, bagusnya sih gitu. Jadi satu rangkaian yang lengkap gitu ya. Jadi ada modul ajar, kemudian ada lampirannya bahan ajarnya itu sumber bacaan ya, pengetahuan buat guru dan siswa itu mungkin dibuat pakai Canva gitu loh ya, sehingga nanti kita MGMP ini memiliki seperangkat yang cukup banyak gitu loh ya. Jadi masing-masing aja nanti saya share lah. Ada yang mungkin bisa bekerja di kelas 7 bilangan ya kan, di kelas 8 geometri dan segala macam, nanti saya share gitu kan. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan matematika mempelopori ya, MGMP Matematika mempelopori kesiapan ya di dalam membuat modul ajar sekolah penggerak gitu loh. Nah, sehingga terus kita perbaiki ini selama tahun-tahun ke depan, begitu tahun 2024 selesai. Kita nanti akan saya share gitu ya. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Darmadi. Mungkin itu ya tugasnya Ibu dan Bapak. Silahkan nanti untuk acuannya Pak Darmadi sendiri akan membagikan file yang sudah dijelaskan hari ini. Dengan berakhirnya pembicara yang ketiga, maka berakhir pula MGMP kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara dari hari kemarin dan hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan kesalahan yang lain yang mungkin kami ucapkan juga terima kasih kepada para pembicara yang hari kemarin, Bu Fitri dan Pak Aan, dan untuk hari ini ada Pak Darmadi, Pak Endang, juga Bapak Pengawas, Pak Iip, juga Ibu Bayu, dan juga Pak Bambang, tadi juga menyertai kita di kegiatan MGMP hari ini. Dengan demikian, berakhir pula lah seluruh kegiatannya. Jangan lupa tugas-tugasnya secara on, silahkan dikerjakan hari Senin dan Selasa, itu sebagai laporannya. Dan teknisnya seperti apa, mungkin nanti kami akan kirimkan ke setiap wilayah, seperti apa tugas-tugasnya, lengkap-lengkapnya, dan sedetil-detilnya mungkin. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan langsung hubungi, boleh pembicara langsung, nomor yang mungkin bisa dihubungi ada Bu Fitri, ada Pak An, ada Pak Endang, ada Pak Darmadi, juga boleh ke pengawas Pak Iip dan juga mungkin Bu Bayu, atau mungkin Pak Bambang, maka silakan jika ada yang mungkin perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Saya yakin teman-teman dan semua yang ada di sini bersedia untuk saling membantu dan memberikan penjelasan sekiranya itu untuk kebaikan kita semua, insya Allah. Ya, mungkin itu saja. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Terima kasih panitia semuanya. Terima kasih Pak Darmadi.